apakah aku mengeksploitasi cerita keluargaku gitu, ya Oh, kan? oke, iya. Apakah aku tuh apa-apa semua jadi demi konten gitu? Kayak Kadang ranah personal dibawa publik gitu ya? iya gitu kan, itu kan sebetulnya lumayan dilematis juga ya. Ada cerita para puan. Halo kawan puan, kita bertemu lagi di podcast Cerita Para Puan. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sebetulnya cukup dekat dengan perempuan, khususnya para ibu. Seperti kita tahu, kita udah memasuki tahun kedua pandemi, dan sebagian besar kita sudah mulai work from home itu dari tahun lalu. Nah, kalau misalnya kawan puan tahu, setiap kali kita WFH, khususnya para ibu, biasanya kan seperti agak awalnya mungkin senang karena akhirnya bisa deket dengan anak di rumah. Tapi lalu lambat laun stresnya itu mulai tumbuh tuh, mulai build up. Karena antara kerjaan, lalu anak yang minta dibantu atau minta ditemenin, tambah mungkin ada suami juga di rumah, itu udah campur aduk. Sebetulnya kawan puan, hal semacam ini yang mungkin kawan puan rasakan sebetulnya sudah dialami cukup lama sama mereka yang bekerja sebagai freelancer. Karena mereka ada di rumah, mereka juga harus juggling, mengerjakan banyak hal di rumah, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan. Nah, buat yang sekarang, tamu kita yang sekarang, ini adalah seorang ibu, seorang istri, tapi juga seorang freelancer, tepatnya freelancer ilustrator. Namanya adalah Putih Puar. Nah, kawan puan pasti udah pernah tahu, mungkin ngikutin juga Instagramnya @byputih. Mbak Putih ini banyak kasih lihat tentang ilustrasi kegelisahan sehari-hari seorang perempuan, khususnya para ibu. Dalam podcast kali ini kita akan dengar ceritanya Mbak Putih, bagaimana dia juga juggling urusan pekerjaan sebagai ibu dan sebagai istri di masa pandemi. Apakah sama dengan yang kawan puan rasakan atau tidak? Nanti kita akan cari tahu. Lalu bagaimana juga Mbak Putih itu bisa sukses, itu juga kita akan cari tahu caranya. Jadi kita sambut aja tamu kita minggu ini, Mbak Putih Puar. Halo Mbak Putih. Hai Mbak Indi. Terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktu di antara kesibukan buat ngobrol sama para puan. Ya aduh, aku malah seneng banget nih diajakin ngobrol sama para puan. Kita itu setiap kali kalau ketemu, belum pernah ketemu fisik kayak gini ya Mbak, ini baru pertama ya. Biasanya bercandanya kalau nggak di antar screen, di poster ya. Di poster. Minimal pernah berdampingan di poster. Sekarang kita berdampingannya nyata. Aku tuh kan suka banget ya, aku kan follow Instagramnya Mbak Putih gitu. Terus aku tuh suka banget karena itu sehari-hari, terus gambarnya kan lucu-lucu gitu. Sebetulnya gambar tuh dari kapan sih Mbak Putih? Aku sebenarnya suka gambar itu udah dari SD, dari zaman suka Sailor Moon. Ketahuan ya angkatan berapa ya? Yang bentar lagi mau tayang lagi kan? Iya. Jadi untuk yang baru tahu Sailor Moon di Netflix, berarti mungkin kita sedikit beda generasinya, sedikit aja gitu. Terus aku emang udah suka gambar dari SD itu, terus emang udah kelihatan ada bakat mengkomersilkan ilustrasi karena waktu kelas 3 SD itu aku udah mulai ngejualin gambar aku gitu ke kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kayak ini mau beli nggak? Ini kalau kertas kosong aku hiasin ini jadi lucu deh buat notes-notes gitu. Terus ada yang beli, mungkin karena anak SD fear of missing out atau apa gitu, ternyata pada beli gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau ditanya gambar dan komersialisasi gambar itu udah dari dulu. Nah, tapi kenapa pilih maksudnya ke arah ilustrasi gitu? Kan sebenarnya macam-macam ya bentuk variasi menggambar itu kan macam-macam, Mbak. Kenapa akhirnya fokusnya ke situ sih? Mungkin karena aku juga suka nulis, suka cerita. Jadi kayaknya kalau dulu pelajaran favorit itu adalah melukis dan mengarang. Dulu bahasanya beneran kayak mengarang gitu kan, mengarang cerita. Jadi aku suka nulis juga. Nah, tapi aku kalau misalnya dibilang, ini ada kertas kosong, gambar sekarang. Aku nggak yang bisa langsung wow gitu. Jadi aku biasanya justru emang harus ada briefnya. Nah jadi kalau misalnya ada buku ilustrasi, ada ceritanya, terus aku disuruh gambar berdasarkan itu, nah aku suka gitu. Nah jadi kayaknya mungkin memang dari dulu ada kecenderungan pengen gambar aku tuh bisa untuk part of storytelling. Nah,
Tapi yang seru kan dari kelas 3 SD ternyata udah bisa dikomersialisasi itu ya gitu. Dari waktu masih kecil sempat buat gak sih kayak ada satu karakter khusus yang akhirnya orang kayak, oh ini gambarnya putih nih, atau baru belakangan gitu? Sebetulnya gaya gambarku sekarang itu nggak jauh beda sama cara gambar aku waktu SD kelas 5 atau gitu, 6. iya, Oh, iya. jadi kan kalau Sailor Moon tuh kelas 2. Terus as time goes by masih menggambar di kelas 5-6 SD tuh aku emang udah mulai bikin komik buat mading. Oke. Nah, tapi sebetulnya bentuk bulet-buletannya, terus senyum-senyumnya, gembul-gembulnya itu kurang lebih mirip sih. Jadi itu gitu. kebawa sampai sekarang. Jadi abis kan kalau kita pikir Sailor Moon zaman dulu berarti kan agak Masing. agak Iya. manga gitu kan yang V shape di sini, terus matanya segede hampir lebih dari hidung gitu kan. Ternyata malah dari dulu yang karakter yang Mbak Putih sekarang itu udah ada ya? Karena kalau yang gambar Sailor Moon manga gitu lebih susah. Sebenarnya manga itu ada yang versi chibi-nya juga, yang gembulnya. Nah, aku kayak lebih ke akhirnya mengadopsi si chibi style itu, lalu mungkin digabung sama pengalaman hidup gitu kali. Jadilah style kalau gambar misalnya yang sekarang. kayak yang cabi tadi, yang chibi, kan kalau di manga tuh berarti dia chibi kan ya kita sebutannya. Itu sendiri tadi ceritanya gimana Mbak? Karena aku juga bukan tipe yang badannya langsing banget gitu ya, jadi aku suka ngerasa kenapa sih kalau perempuan tuh harus digambarin kakinya panjang, terus Sailor Moon itu tadi. Ya, terus udah gitu kayak langsing, dagunya lancip banget gitu. Aku ngerasa ya udahlah kan yang kayak gitu udah banyak. Nah sekarang gue bikin yang versi nggak apa-apa juga kok, lucu juga kalau misalnya gembul-gembul atau kadang aku suka kayak kalau random tuh gambar perempuan yang rambutnya keriting kribo gitu. Aku seneng sih, jadi emang bisa boleh dibilang part of diversity dalam artwork. Nah kalau misalnya kayak di IG lagi nih Mbak, itu kan dia ilustrasinya kayak lucu, tapi sebenarnya kan ceritanya tuh cerita sehari-hari banget. Ya. Kan kalau misalnya ngelihat dari story-nya Mbak Putih juga waktu online course, terus kan ada ilustrasinya menggambarkan gitu juga. Itu dia mulainya sebenarnya gimana sih Mbak? Karena itu kayak sangat perempuan banget loh sebetulnya itu. Sebetulnya itu mulainya dari aku abis lahiran. Jadi sebelum aku lahiran, aku tuh udah mulai pakai IG Bayi Putih ini untuk kayak promosi orang kalau mau digambarin. Nah setelah lahiran, aku tutup si commission itu gitu. Cuman tapi aku tetap pengen gambar nih, tetap pengen si IG ini tuh ada isinya gitu. Nah jadi mulailah aku bikin komik yang sebetulnya isinya keluh kesah aku gitu. Kebanyakan soal kayak keresahan sebagai ibu-ibu. Nah ternyata dari situ lumayan banyak, awalnya juga dari teman-teman yang iya Put ini tuh gue banget gitu. Jadi yang tadinya aku pikir kayak cuman curhat random aja, ternyata jadi ngerasa didukung gitu loh, ngerasa oh ternyata aku tuh nggak sendirian juga kok berpikir kayak gini gitu. Nah baru dari situ makin lama akhirnya lumayan rajin bikin konten ibu-ibu gitu. Kalau misalnya kayak gitu ada teman-teman yang akhirnya cerita balik gitu nggak sih Mbak? Banyak. Biasanya tuh jadi kayak sarana curcol gitu. Karena salah satu yang aku rasa kelebihan dari media komik itu adalah kita bisa balut dengan humor. Iya. Padahal sebetulnya ngeluh kan. Intinya iya. sebetulnya aduh gue capek banget nih jadi ibu gitu. Tapi dengan komik kadang-kadang kita bisa twist itu sebagai sesuatu yang lucu dan harmless. Karena kan mungkin kita sebagai perempuan gitu ya suka takut dijudge kayak lo bersyukur lah udah nggak semua orang dapat anak gitu kan, maksudnya selalu kita ada pikiran-pikiran gitu kayak kok lo nggak bersyukur banget sih, kok lemah banget sih gitu ya, kok cengeng banget ngeluh melulu gitu. Tapi kalau kita balut dengan humor itu biasanya jadi lebih bisa diterima. Nah jadi akhirnya banyak, iya Mbak ini aku banget gitu. Termasuk kayak misalnya pas awal-awal aku lahiran itu kayaknya lagi booming banget mamagram. Jadi ibu-ibu yang baru lahiran terus kayak dorong stroller tapi udah kayak cantik banget kayak selebritis gitu loh. Nah aku tuh kayak ngerasa wah ini antitesis gue banget nih gitu. Jadi akhirnya aku bilang lah kayak melihat ibu-ibu expectation reality gitu. Nah, ternyata itu banyak banget yang suka dan bilang iya setuju gitu. Dan jadi sejak itu aku rasa memang itu kan satu bentuk keresahan aku ya, kayak kenapa sih ada ekspektasi bahwa perempuan itu
setelah lahiran harus cantik lagi, harus cepet, harus get everything together lagi gitu. Terus harus bisa anaknya gendut, anaknya bisa makan. Kayaknya ekspektasinya itu memberatkan sekali gitu untuk perempuan modern ini gitu. Mungkin itu sih akhirnya jadilah konten. Tapi karena sekarang aku juga udah nggak terlalu banyak berkeluh kesah lagi karena anakku udah lebih manageable, ya akhirnya sekarang jadi lebih ke konten sehari-hari. Oke Mbak, sekarang mari kita bicara soal buku. Wah, menarik. Nah, aku udah nebak nih, kalau misalnya aku mulai dengan, mari kita bicarain buku. Aku pengen lihat kira-kira ekspresinya Mbak Putih itu kayak apa. Menarik ya berarti Mbak? Menarik. Kalau, kan orang suka sesederhana ini, baca buku itu biar apa sih? Ya buat relaxing gitu ya. Habis seharian kerja atau apa, terus baca buku, rekreasional gitu. Tapi ada yang emang mau dapet banyak ilmu gitu. Nah, kalau menurut Mbak Putih gimana? Buku buat Mbak Putih gimana? Kalau menurut aku sebetulnya kalau kita compare sama misalnya 10 apalagi 20 tahun yang lalu, buku itu kan kayaknya sekarang ada buku-buku yang perannya tergantikan oleh kecanggihan duniawi. Kecanggihan duniawi kan, misalnya buku pintar, udah nggak ada lagi kan buku pintar. RPAL, RPUL, ada juga hal-hal yang mungkin sekarang lebih menarik kalau misalnya kita langsung nonton filmnya atau secara dokumenter gitu. Atau itu untuk yang hiburan gitu, atau untuk yang informasi ya sekarang lebih banyak lah tutorial di video gitu ya, streaming. Cuman kalau aku pribadi sih tetap ngelihat buku itu nggak tergantikan dari aspek latihan untuk sabar dan menikmati proses. Karena yang pasti gini, kalau misalnya kita ngomongin apa sih bedanya buku, kan sekarang udah ada tuh di Instagram gitu kan, cara menjadi pengusaha sukses gitu kan, atau cara menjadi ibu idaman gitu kan. Nah, tapi apa bedanya sama buku? Kalau menurut aku, buku itu tidak tergantikan karena memberikan kita the whole experience yang kita bisa memahaminya, konteksnya itu lengkap. Kita bisa tahu siapa penulisnya, kita bisa tahu dia terbitnya kapan gitu kan. Kita bisa tahu latar belakang penulisnya, misalnya jadi pengusaha sukses di bawah umur 20 tahun. Kita kan bisa cek di biografi dia siapa gitu. Kalau emang udah dasar anak konglomerat, ya valid nggak sama kita gitu kan. Cocok apa enggak pendekatannya gitu. Terus udah gitu kadang-kadang kalau kita ngomongin konten-konten yang sekarang ada, orang kan rentang atensinya itu semakin pendek ya. Jadi pengennya tuh yang langsung dapat bait-nya aja. Oke, jadi inilah kunci sukses. Padahal sebetulnya kalau kita gali dari bukunya, itu tuh untuk bisa sampai keluar 3 kunci sukses itu pasti ada perjalanan panjangnya gitu. Nah, bagian-bagian yang dianggap membosankan atau kegagalan seringkali nggak di-highlight kan sebetulnya gitu. Jadi menurut aku itu kita bisa memahami sesuatu itu dengan lebih utuh ketika kita mengerti bisa lebih mendalam. Terus menurut aku perbedaan pemahaman secara menyeluruh dari sebuah konteks dan bisa memahami beberapa konteks itu sesuatu yang nggak tergantikan sih gitu. Apakah itu alasan kenapa akhirnya Mbak Putih bikin book club? Nih coba saya sebutnya supaya mudah-mudahan benar. Bu Ibu baca buku book club. Betul ya? Oke. Quiz, B-nya ada berapa? Bu Ibu baca buku book club. 4 ya. Ini tesnya oke banget ya. Iya, ini emang branding kita. Jadi kayak supaya diingat gitu kan. Misalnya kan pencerah literasi ya biasa kan. Tapi kalau kayak dari nama aja udah ribet kan orang kayak gimana ini itu book club yang namanya ribet ya gitu. Namanya ribet. Iya, jadi kalau Bu Ibu baca buku book club itu sih sebetulnya satu karena aku memang suka buku tadi, dua karena keresahan aku melihat kayaknya sekarang kemampuan literasi orang Indonesia, memang ada datanya juga kan, waktu itu sempat ada data bahwa kita peringkat ke 60 dari 61 gitu kan dalam hal pemahaman, dan aku melihatnya ke depannya ini kemampuan literasi, baca dan tulis itu akan esensial banget karena bayangin sekarang kita apa-apa digital, berasa banget kan nih pandemi gitu. Kalau dulu orang mau transaksi jual beli bisa ke pasar, berapa nih? Nah, kan tawar dah gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita sekarang udah semuanya ke online, pasti kita kan harus menulis dan membaca ini harganya berapa, bahannya apa, karena kita nggak bisa pegang langsung. Nah, jadi maksud aku ini pasti akan kepake terus, tapi kayaknya kemampuan literasi orang Indonesia itu tidak
terasah gitu kan, apalagi minat baca kita nggak pernah tinggi-tinggi banget gitu. Nah, setelah jadi ibu, aku ngerasain banget bahwa sebetulnya ibu-ibu itu penting banget. Maksudnya gini, di rumah kita itu menjadi salah satu penentu pengambilan keputusan. Betul. Terus kita juga yang akan apalagi di Indonesia ya, biasanya kita ibu-ibulah yang akan menjadi pengajar pertama dan utama anak-anak gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya dari ibu-ibunya aja secara kemampuan literasi itu tidak baik dan tidak mau diasah gitu kan, apa jadinya nanti anak-anak? Lalu gimana bisa diskusi di rumah itu jadi fruitful kalau ibu-ibunya juga kemakan hoax gitu kan. Sumber beritanya antara sedikit Iya, atau keliru gitu kan. ya. Iya Pak, kalau kata grup WA sih inilah investasi yang menguntungkan Pak gitu kan. Tapi ternyata investasi bodong. Kan kebayang itu multiplier efeknya bisa besar banget kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari ibu-ibunya juga bisa berusaha setidaknya sadar bahwa ada loh yang namanya kemampuan literasi yang kita perlu tingkatkan dan kita turunkan ke anak gitu. Menurut aku itu jadi akan bagus banget untuk keluarga dan untuk ke depannya. Karena kalau ngomongin minat baca atau literasi, apa yang dilakuin ibu-ibu hari ini ya mungkin baru berasa nanti kalau anaknya udah 10 tahun, 20 tahun gitu. Iya. Tapi Mbak, aku tuh kepikir ya kan Mbak itu kan freelance illustrator juga, yang artinya kan kadang akan ada project yang dikerjakan nih. Oh iya. Lalu sebagai working at home mom nih ya, kan berarti kan ada urusan rumah tangga dan anak juga yang harus diurus gitu ya. Lalu sekarang ada BBBB. Gitu. Itu gimana Mbak? Dan kenapa akhirnya tetap mau menjalankan book club ini? Self actualization kah atau sebetulnya kalau ditanya motivasi kadang-kadang terdengar altruistik juga ya kalau aku bilang enggak sih, emang karena benar-benar sekepengen itu membagikan spirit bisa meningkatkan literasi gitu, karena aku ngerasa sepenting itu gitu. Tapi mungkin kalau ditanya motivasi yang lebih selfish gitu, mungkin aku juga pengen cari temen sesama ibu-ibu yang suka baca, karena kadang-kadang kalau misalnya kita ada temennya, kita juga ngerasa nggak sendirian gitu. Dan ternyata memang kalau Bibi lagi ada diskusi, aku senang tuh ngelihat karena banyak juga ibu-ibu yang bacanya tuh berat, tapi mereka, aduh gue mau diskusi sama siapa nih gitu kan. Jadi senang juga sih ketika ada feedback yang baik, walaupun mungkin bukan langsung berupa impact yang gimana-gimana banget, tapi ketika ada sambutan, ketika kita bisa menjadi safe space, aku ngerasa kayaknya pengen deh ada lebih banyak orang yang bisa merasakan, oh seru loh baca buku, oh ada faedahnya loh gitu. Mbak, aku jadi penasaran dikit nih, ketika tadi Mbak bilang seru loh karena ada safe space gitu ya, safe space yang ada di BBB Club ini. Kalau yang dari Mbak lihat gitu ya, safe space-nya akhirnya seperti apa sih? Apakah kadang ibu-ibu yang ada di klub ini, emang ada sesuatu hal yang kadang mereka jadi nggak bisa cerita ke orang atau gimana tuh? Kalau yang aku rasakan nih, kadang-kadang kan kita ini di Indonesia itu masih berasa nggak sih ada aja yang bilang jadi perempuan jangan pinter-pinter banget atau istri jangan pinter-pinter banget nanti pembangkang. Maksudnya ada kan, maksudnya mungkin nggak se-harsh itu, tapi masih ada tuh pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Padahal sebetulnya kayak misalnya kita jadi istri, tapi kita well informed gitu ya, nggak usah ngomong pinter deh, tapi kita well informed, kita kritis. Itu kan sebetulnya yang untung suami juga. Kalau misalnya kena investasi bodong, yang rugi kan sebetulnya laki-lakinya juga kan sebetulnya gitu. Jadi mungkin itu satu gitu. Terus udah gitu di Bibi salah satu spiritnya adalah kesetaraan gender atau gender equality. Banyak orang yang wait, apalagi ngeliat aku pakai kerudung kan, wah ini nih Islam melenceng nih gitu kan. Kenapa ngomongin kayak gitu? Tapi sebetulnya menurut aku ya kesetaraan itu kan tetap bisa saling menghormati, bisa tetap saling mengisi gitu kan ya. Ya kita tetap hormat lah sama suami kita walaupun kita progresif atau apa ya, suami juga hormat sama kita. Nah, jadi kadang-kadang diskusi-diskusi seperti itu butuh ruang yang ada konteksnya. Kalau misalnya kita ngomongin itu di mimbar terbuka gitu ya, di sosial media, wah udah pasti kan ada berbagai macam tanggapan gitu kan. Tapi ketika kita punya
ruang diskusi kita ngomongin soal keperempuanan, kita ngomongin soal hal-hal yang mungkin kita jadi udah tahu, orang-orang ini yang ikutan diskusi di BBB ini sebetulnya cukup open minded dan cukup memahami konteks lah untuk ngomongin hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itulah yang tadi aku bilang kenapa dia safe space gitu. Dan kita juga berusaha untuk jangan menjudge gitu ya. Mungkin ada yang ngerasa ya kalau cuman baru baca buku fiksi-fiksi aja mah belum bisa lah diskusi sama kita gitu kan. Takutnya ada yang kayak gitu. Nah kita enggak gitu. Jadi semua bisa berkontribusi dan saling belajar satu sama lain. Karena itu tadi kadang-kadang perspektif itu ya beda aja. Jadi nggak ada yang paling benar, nggak ada yang salah gitu. Tapi ketika kita bisa saling tukeran informasi, tukeran perspektif gitu, dan ada konteksnya, itu bisa jadi safe space yang produktif gitu untuk ibu-ibunya juga. Itu ceritanya jadi sama banget dengan para puan karena memang niatnya support system dan memberikan safe space buat diskusi. Tapi memang aku setuju sih masuk dalam diskusi itu nggak bisa kosongan gitu kali ya Mbak ya. Kita harus ready, paham konteks, well prepared dan terbuka sebenarnya dengerin komen atau tanggapan dari yang lain ya. Aku rasa kawan puan yang dengerin dan yang nonton nih perlu juga nih kalau misalnya ada ibu-ibu ya yang ada yang mau ikutan book club kan bisa ya Mbak ya. Iya. Tuh, kita akan dengan senang hati, dengan terbuka ya. Saya juga mau sih sebenarnya Mbak. Mbak Putih, aku ngeliat-ngeliat kan Mbak Putih sering ngambil online courses. Jadi nggak cuma satu karena udah dari sejak lama ya Mbak ya. Dari kapan itu ya Mbak? Tengah tahun lalu kayaknya. Tengah tahun lalu, berarti memang udah pas masuk pandemi ya? Pas masuk pandemi. Pas masuk pandemi. Itu Mbak, itu udah ya. Waktunya gimana ya Mbak? Jadi online courses itu sebenarnya adalah hikmah pandemi sih. Hikmah pandemi. Karena orang-orang mendadak jadi, oh ya ini ada online courses, ada online courses. Tapi kalau soal pembagian waktu, ternyata emang kadang-kadang suka menaikkan asam lambung juga sih. Tapi aku happy banget somehow kayak ada energi baru. Jadi soal online courses ini, aku tuh lagi ngambil yang namanya micromaster. Jadi kan ada master degree, ada sebutannya kalau di platform yang aku belajar ini dia micromaster. Jadi satu titel dia itu, tapi kita ada 4 mandatory courses yang harus kita ambil. Dan itu ada tugas yang akan dicek sama tim staff akademiknya gitu. Nah itu ada dari berbagai macam university sih. Yang aku ambil tuh yang dari NYU. Somehow aku tuh merasa kayak belajar hal baru. Jadi walaupun kadang-kadang pas ngerjain tugasnya stres, tapi ya lumayan seneng sih ngerasa apa ya, ada kekuatan dan pengetahuan baru sih. Tapi ya betul sih Mbak, aku juga waktu itu tertarik ngambil online course gitu ya. Tapi kalau Mbak Putihnya sendiri tuh sebetulnya karena memang suka, kok tadi kan seneng ya karena belajar hal baru gitu. Ataukah karena emang ada apa sih kayak ilmu-ilmu tertentu yang emang dikejar, mau diambil, di formal dulu mungkin nggak dapet atau? Kalau bidang yang aku ambil itu kan integrated digital media. Karena aku udah pindah jurusan nih, udah kayak berbelok gitu kan. Jadi aku dulu S1-nya geologi, terus sekarang udah pindah ke industri kreatif lah ya, digital content. Walaupun sampai detik ini nggak pernah ada klien yang nanya, kamu S1-nya apa gitu ya. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada yang nanya untuk kayak requirement kerjaan, tapi aku ngerasa pengen tahu juga nih gitu. Apa sih kalau misalnya kita dulu belajar ilmunya itu, apa sih yang diajarin gitu. Ternyata seru juga sih, apalagi ini kan berarti modulnya dari NYU, jadi aku ngerasa wah ini mencerahkan banget sih gitu. Ini salah satu bentuk aktualisasi diri juga kah atau? Mungkin bisa pengembangan diri kali ya. Pengembangan diri. Oke. Apa namanya? Berarti sekarang udah ngantongin berapa ini Mbak? Sertifikat. Kalau untuk yang program micromaster 2 dari 4. Micromaster tadi itu ya? Untuk yang integrated digital media. Tapi sebelumnya aku kayak sempat ngambil 2 courses lain. Jadi kayak storytelling for social changes sama science of everyday thinking. Tapi menarik banget sih. Oke.
ini sebetulnya apakah rata-rata yang diambil itu cita-cita awal sebelum akhirnya masuk geologi, tapi akhirnya misalnya mungkin mimpi itu tergeser atau Mungkin boleh dibilang hal baru sih justru karena dulu waktu karena aku suka gambar gitu ya, mungkin cita-citaku belajar desain grafis gitu kan, tapi untuk course yang sekarang dia lebih ke kayak aplikasi, lalu misalnya kita sebagai kreator copyright itu tuh kayak gimana, kan banyak area abu-abunya. Ya. Kayaknya itu memang harus setelah pernah terjun di dunianya baru cocok sih Kebayang ngambil ya. itu gitu. Jadi tapi mungkin ada hubungannya sih, mungkin karena dulu nggak sempet ngambil yang kreatif sekarang kayak pengen tahu kayak apa sih. Tapi kenapa Mbak? Kenapa ngambil geologi? Jadi sebetulnya Sekarang akhirnya ada nih yang nanya background-nya. akhirnya ada yang nanya nih lumayan. Jadi aku tuh S1 jurusan teknik geologi di ITB. Sebetulnya itu adalah arahan atau ya emang disuruh orang tua gitu kan. Cuman kalau ditanya emang orang tuanya maksa ya atau kayak gimana ya, tapi kayaknya lo juga pengen ya kayaknya masuk ke situ dan kayaknya happy-happy aja. Bener juga sih, aku rasa pas karena kita ngomong balik ke 2007 ya waktu aku, atau bahkan sebelum 2007, aku masuk kuliah 2007, tapi balik sebelum itu gitu ya, tahun 2000-an tengah itu ya industri kreatif dan digital itu belum seperti sekarang gitu. Jadi mungkin orang tuaku realistis aja gitu, dia bilang oke, dia sebagai ayah adalah bapak-bapak yang kerja di perusahaan oil and gas, gitu, di perusahaan migas. Terus dia anaknya mau jadi desainer. Nih nanti orang dalam mana nih yang bisa gue pakai kalau anak gue nggak dapat kerja? Itu kan pasti kayaknya kalau baby boomers tuh masih ada pemikiran gitu ya. Dan maksud aku masuk akal juga karena zaman dulu itu ruang untuk berkreasi atau mengkomersialisasikan karya kan sedikit banget. Kayak misalnya mau cari uang dari mana kan bisa gitu ya. Kalau misalnya zaman dulu tuh ilustrator, space-nya mungkin di majalah. Untuk bagian zodiak tuh ya kan. Tapi kan harus udah kayak level tertentu banget kan yang bisa sampai kayak masuk majalah gitu. Terus kalau kita ngomongin soal kebutuhan konten, ya iklan mungkin dulu hampir nggak ada yang ilustrasi, mendingan foto atau langsung pasang jedang selebritis karena kan mahal banget satu spot billboard atau koran gitu. Jadi tapi kalau kita ngomong sekarang, setiap hari orang harus update konten, jadi banyak banget tuh kebutuhan untuk ilustrator. Nah kalau balik ke 2000-an tengah itu memang belum gitu. Jadi karena orang tuaku udahlah yang ayah tahu aja lah kurang lebih proses kerjanya, linknya. Akhirnya aku ambillah geologi. Pernah nyesel nggak Mbak? Ada titik pernah, kenapa sih mestinya waktu itu tetap kekeh ambil atau gimana gitu? Enggak sih, karena lumayan banyak hikmahnya ternyata gitu kan. Jadi satu, aku tuh jadi belajar keluar dari zona nyaman. Aku tuh paling males olahraga dulu. Jangankan mikirin naik gunung gitu kan. Pasti aku tuh orangnya senengnya dari dulu di depan komputer gitu. Geng rebahan atau kayak baca komik. Pokoknya udah kebayang deh anak-anak rebahan gitu. Tapi pas masuk geologi harus naik gunung, push up, pokoknya nggak aku banget. Tapi aku pikir-pikir, bisa juga kok keluar dari zona nyaman. Apa yang aku pikirkan dulu aku tuh nggak bisa begini, nggak bisa begitu, ternyata bisa-bisa aja gitu. Terus udah gitu ternyata geologi ilmunya lumayan random dan menarik, kayak belajar fosil, kristal gitu-gitu. Jadi ada menarik juga ilmunya. Terus yang aku rasa geologi itu akhirnya memberikan aku kesempatan untuk bisa kerja di perusahaan yang established banget, dan aku belajar banyak banget dari segi kalau orang di perusahaan itu tuh kerjanya gini gitu. 5 tahun aku kerja di sana, menurut aku kepake banget untuk aku hari ini gitu sebagai ilustrator, karena kan akhirnya banyak deal sama klien yang memang di perusahaan. Aku kebayang tuh ini tuh bukan hanya soal menggambar, tapi banyak juga soal gimana sih kita berkomunikasi, present, terus berkomunikasi via email, terus bisnis prosesnya mereka, invoicing dan segala macam gitu. Jenjang approval gitu kan. Jadi aku ngerasa
itu bikin smooth banget pas aku proses deal atau tektokan sama klien gitu. Dan yang pasti hikmah satu lagi adalah aku dapat suami dari jurusan itu. Mbak, karena udah disebut, coba cerita dikit lah berarti. Iya, suamiku pas aku S1 geologi, dia lagi S2 geologi. Gitu. Jadi ketemunya di kampus, Mbak? Ketemunya di kampus. Oh, oke. Gitu. Hikmahnya gitu ya? Hikmahnya, sebuah hikmah ya. Tapi kalau kebanyakan perempuan itu ya, kan para perempuan tuh bikin riset gitu ya Mbak. Ya. Kita bikin riset, kita ngelihat gimana sih perempuan Indonesia ngelihat mimpinya gitu. Ya. Sama kayak ceritanya Mbak Putih tadi. Terus kita dapat 4 karakter. Ada pengembara, ada pengelola, ada pengabdi, ada pengampu. Ini aku pendekin aja gitu ya. Cerita Mbak Putih sedikit banyak mirip sama cerita saya juga. Jadi kayak ya udah orang tua waktu itu maunya apa, oke deh gitu. Akhirnya kayak kita membuat mimpinya mereka jadi bagian dari mimpinya kita. Ternyata banyak banget perempuan Indonesia yang kayak begitu. Itu, aduh nanti kalau aku salah, mungkin jangan aku dimarahin tuh. Antara pengabdi atau pengampu. Kita tipenya yang seperti itu. Jadi mungkin kawan puan kan juga ada yang mungkin masuk karakter kayak gitu gitu ya. Tapi ngelihat Mbak Putih kan happy-happy juga. Apakah juga karena akhirnya mimpinya sekarang ada yang berubah gitu? Sekarang lebih banyak ngejar mimpi buat diri sendiri kah atau? Aku rasa aku tuh beruntung banget. Karena orang, wah akhirnya kesampaian ya kerja sesuai passion. Karena waktu aku kuliah geologi pun kerjaan aku tuh gambar-gambar. Terus udah gitu kayak, tapi untung juga tuh karena akhirnya aku yang ngedesainin kayak dana usaha bikin kaos kan lumayan tuh kan bisa dikaryakan gitu. Jadi kayaknya orang tuh kalau ngelihat aku tuh selalu kayak lo tuh kayak salah jurusan deh gitu. Padahal sebetulnya ya pas aku kerja sih alhamdulillah fine-fine aja gitu. Cuman kalau dibilang apakah kita harus mengejar mimpi kita sendiri untuk bahagia sih, aku rasa sebetulnya enggak juga. Karena aku ngerasa aku seneng juga waktu kerja di bidang geologi, aku kerja di rig gitu ya. Aku dapat kebahagiaan juga di situ gitu. Aku dapat sahabat-sahabat juga. Jadi kalau aku pribadi sih memang mungkin jangan selalu dibikin mindsetnya itu kita mengorbankan mimpi kita gitu. Tapi mungkin ada hal lain yang kita bisa explore. Tapi kalau kayak misalnya aku waktu di rig tuh aku tetap suka gambar, tetap suka bikin puisi gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, tetap jangan sampai si api yang apa yang kita suka atau kita mimpikan itu padam. Tapi mungkin memang ada masa-masa atau tahap-tahap yang ya memang perjalanannya seperti itu gitu. Kadang orang berpikir ketika ada detour, wah udah deh nih ya, susah. Padahal sih sebetulnya di antara detour kayak tadi cerita Mbak Putih ya. Iya, sebetulnya mungkin ada pelajaran juga yang diambil gitu. Dan kadang-kadang mindset juga sih Mbak, kalau menurut aku kalau kita terus berpikir, aduh gue salah jurusan nih, kenapa belajar fosil. Kayaknya mungkin itu juga akan mempengaruhi. Cuman kan aku pikir, oh ya udahlah, udah terlanjur di sini ya jalanin aja gitu. Mungkin itu juga jadi mindset yang mengubah kita nggak terlalu ngerasa semua itu adalah tentang pengorbanan. Apalagi kalau mungkin kita tipe yang tadi ya pengabdi atau pengampu itu tadi. Bicara pengorbanan Mbak, ketika akhirnya menikah, kalau aku nggak salah akhirnya Mbak keluar dari pekerjaan tetap itu ya, pekerjaan corporate gitu ya. Mbak melihat itu sebagai sebuah pengorbanan kah atau gimana Mbak? Karena kayaknya relevan dengan banyak dari kita ya, perempuan ya. Mungkin dua hal ya, maksudnya karena hikmahnya besar kan, akhirnya boleh dibilang tuh kan sekarang enak kan kerja sesuai passion gitu. Mungkin itu kayak satu hikmah, tapi waktu pas awal-awal resign ada sih rasa kayak aduh gue yang ngalah. Ya enggak sih, kan kita tuh suka nyebutnya ngalah gitu kan. Dari penyebutan ngalah aja kita udah tahu bahwa oh kita itu ada sesuatu yang kita hilang gitu kan. Ada sesuatu yang akhirnya kita berikan ke orang lain, dia yang dapat itu mungkin suami gitu. Memang menurut aku pasti ada sih perasaan, maksudnya kayaknya cukup banyak dari mungkin kawan puan juga yang aduh gimana ya pengen resign tapi juga takut mimpi-mimpi jadi hilang, tapi juga kasihan anak gimana nggak ada yang ngurus gitu. Mungkin pasti banyak juga dilema-dilema kayak gitu. Emang itu aku rasa perjalanan hidup sih. Aku suka ngomong kayak gini, kalau memang kita resign,
ya harus ikhlas. Udah jangan di compare. Terus mungkin kalau yang baru resign ya jangan lihat-lihat LinkedIn dulu karena emang down banget sih kalau ngeliat kayak wah link ini. Karena habis ini karena bener-bener berasa kan nggak ada habis itu udah stop gitu di situ gitu. Mungkin untuk kawan puan itu tipsnya ya, jangan buka-buka LinkedIn. Mbak Putih, dengan semua perubahan pekerjaan yang tadinya full di corporate, lalu akhirnya sempat full time mom berarti sebetulnya ya, tapi akhirnya sekarang freelance illustrator gitu, ada hal yang cukup mengganggu nggak sih Mbak di perjalanan perubahan ini? Yang pasti mungkin adaptasi ya maksudnya karena kan terutama pas habis berhenti kerja sih, terus udah gitu berhenti kerja terus punya anak gitu tuh kayak transisi yang lumayan langsung berbeda banget gitu kan. Tapi so far ya memang aku rasa karena aku bersyukur banget keluargaku bisa menjadi support system yang baik. Lalu ya dari teman-teman juga sih kadang-kadang kan orang tuh suka bilang oke, sekarang kerja semua kerja melalui Instagram, tapi sebetulnya kayak dukungan dari teman-teman atau komen-komen yang baik atau kadang-kadang kita DM-an itu tuh juga jadi kayak satu dukungan aku untuk bisa loh bekerja dari rumah dan memberikan manfaat atau memberikan inspirasi untuk orang lain gitu. Itu sih yang aku kayak rasanya syukuri banget karena tervalidasi rasanya kebutuhan itu. Kalau insecurities ada nggak sih Mbak? Maksudnya sebagai freelancer misalnya ya, kan ada beberapa orang yang freelance, ada yang kayaknya seneng banget dengan pekerjaan freelance gitu karena bisa ngatur, tapi ada juga yang mungkin mengalami insecurity gitu. Nah kalau dari Mbak Putih ada nggak sih? Aku rasa sih kalau insecurity ada banget ya, karena kalau freelancer itu kalau kita nggak kerja nggak cuan kan, maksudnya kalau kita di kantor kita lagi stagnan, ada orang yang mau bantuin kita kan, bos kita gitu, ini gimana sih gitu, atau orang HR yang kok lo gini-gini aja sih, lo harus begini begitu. Kalau freelancer itu kan kita harus apa-apa mikir sendiri kan, rencanain sendiri, lalu membuat goal sendiri, mengejar goal itu sendiri. Kalau kita sakit nggak ada yang backup, kalau misalnya ternyata rencana kita gagal, nggak ada yang bantu, maksudnya ya paling misalnya aku ada keluarga, tapi kan mereka technically nggak bisa ngebantuin aku secara pekerjaan kan gitu. Jadi sebetulnya insecurity itu ada, apalagi zaman sekarang itu kan cepet banget ya Mbak Indi. Berasa nggak sih tren itu tuh berubahnya cepet banget, dan ketika itu kita ngomongin soal adaptasi karya itu mau diadaptasi kemana supaya bisa dalam tanda kutip cuan, itu kan berubahnya cepet banget gitu. Nah jadi emang karena ngelihat tren yang selalu berubah, pasti ada rasa kayak ini tuh gue akan bertahan berapa lama lagi ya? Apa yang harus gue lakukan gitu ya? Untuk tetap relevan? Aku rasa kalau itu kejujuran aku, insecurity aku sebagai kreator in general. Tapi kalau teman-teman yang lain gitu mungkin juga insecurity itu bisa dari kestabilan keuangan. Kalau aku kan kebetulan karena suami kerja nih dan kerjanya dia karyawan, jadi mungkin bagian finansial nggak terlalu insecure gitu. Tapi mungkin aku paham juga kalau ada teman-teman freelancer yang wah ini gue nggak dapat project, dapur nggak ngebul, itu kan juga kan lebih insecure lagi kan rasanya pasti. Nah kalau sebagai working mom at home sendiri, gitu, itu ada insecurity-nya tersendiri nggak sih Mbak? Aku rasa mungkin yang biasanya terjadi itu adalah rasa bersalah. Jadi biasanya ibu-ibu ini, pokoknya dari aku suka ngobrol sama komunitas ibu-ibu ini tuh selalu boleh dibilang insecurity-nya ini tuh membuat dia merasa bersalah. Apapun pilihannya dia. Apapun pilihannya Jadi misalnya ibu-ibu kerja insecure karena merasa bersalah, anaknya ditinggal sama ART gitu misalnya atau sama nenis. Terus udah gitu ada nih narasi-narasi yang aduh kalau berlian aja nggak boleh dititipin, kalau anak mau dititipin. Itu suka ada kan narasi-narasi yang kayak menyudutkan kayak gitu. Wah itu parah sih, itu pasti bikin insecure banget. Tapi udah gitu nanti kalau misalnya kerja jadi ibu rumah tangga resign, ada lagi tuh insecurity kayak rasa bersalah, aduh dulu orang tua gue capek-capek nyekolahin gue terus nggak
menghasilkan dalam tanda kutip. Terus udah gitu ternyata di rumah kita juga nggak bisa full time 24 jam nemenin anak. Kan ada kalanya juga nyuci, gosok gitu kan. Itu kan pasti berasa insecure lagi. Nah terus udah gitu banyak yang bilang, aduh ini paling enak nih kayaknya working at home mom nih, kayak Mbak Putih nih. Bisa ngurus anak, kerja, ngurus rumah. Terus aku bilang, ya palelu ya nggak mungkin lah. Lu pikir tangan gue ada berapa ya pasti. Dan insecurity-nya ada lagi gitu. Jadi rasa bersalah kok selalu aku tuh ada di rumah tapi seringkali si Mbak yang lebih tahu, oh Antariksa, nama anakku Antariksa. Antariksa tuh sukanya ini loh Bu, dia tuh lagi suka nonton ini loh. Padahal kalau dipikir kita serumah kan, dan selalu ini gitu. Jadi ada juga gitu rasa bersalah, kok aku ada di rumah, terus anakku ngajak main, aku nggak bisa penuhi gitu. Ada juga, jadi semua pasti ada rasa insecure dan bersalahnya. Dan kayaknya sebagian besar ibu sekarang akhirnya jadi mengalami itu juga ya, yang working mom yang sebetulnya karena WFH baru dia ada di rumah itu gitu. dia baru berasa kan. Baru berasa ternyata yang omongan-omongan berlian-berlian itu dan jauh padahal dekatnya jadi itu berasa ya, banget sih. Kalau dari perjalanan seperti itu gitu ya Mbak, dari cerita itu gimana Mbak akhirnya bisa berdamai dengan situasi, menerima bahwa memang ya tangan gue memang cuma 2 gitu. Kalau dibilang kita jangan banding-bandingin diri sama orang lain, itu pasti nggak bisa. Karena manusia itu secara alamiah ya memang dia akan membanding-bandingkan diri gitu. Otak kita itu bekerja, kita akan mencari referensi gitu. Jadi jawabannya adalah lebih berusaha untuk menguatkan dan memahami kenapa sih kita kenapa itu pilihan kita gitu. Kita stick aja sebetulnya sama goals kita atau intention kita dari awal. Nah, yang kadang-kadang ibu-ibu itu suka lupa dan terus akhirnya jadi insecure adalah waktu awal bilang resign, bilangnya pengen deket anak. Tapi udah gitu ngelihat ibu-ibu lain mengejar karir, pengen juga. Kan udah nggak sesuai sama keputusannya gitu. Akhirnya itu kan yang bikin sebetulnya jadi lebih stres gitu. Nah terus udah gitu aku rasa sadari aja kalau misalnya memang kita udah ambil keputusan, jangan setengah-setengah. Misalnya ibu di kantor, suka kejadian nih, di kantor mikirin anak, tapi nanti sama anak mikirin kerjaan, itu suka ada kan ya. Jadi mungkin lebih kayak dengan kita ikhlas dulu, kita nggak bisa dapat semuanya, harus ada pilihan gitu. Pilihan mana yang paling sesuai sama kita gitu. Dengan mengingat apa yang kita dapat, ya aku rasa itu sih yang bikin kita jadi lebih kuat gitu. Terus ya mungkin emang jangan terlalu banyak dengerin kata orang. Kita pasti akan selalu punya kecenderungan untuk membanding-bandingkan, tapi kita bisa usahakan untuk meminimalisir lah. Jadi kayak kalau misalnya netizen komen, ya udahlah gitu kan. Siapa dia gitu. Netizen akan selalu komen. Netizen dan citizen. Benar-benar. Yang dinat dan yang tidak ya. Kalau boundary sendiri berarti gimana Mbak? Tadi kan Mbak udah cerita gak usah dengerin kata orang. Ya memang ya udah terima keputusan dan ibaratnya kita jalani resiko yang mungkin juga akan muncul gitu ya. Tapi ketika sudah dijalani, kayak contohnya Mbak Putih gitu, sebagai ibu iya, sebagai istri iya, lalu sebagai seorang profesional juga iya. Buat batasannya itu gimana Mbak boundariesnya? Bahkan mungkin boundaries antara Putih dengan Mbak Putih gitu. Iya. Sebetulnya kalau ditanya boundaries itu kan macam-macam ya. Jadi kalau lebih gampang misalnya peran sebagai ibu sama peran sebagai pekerja itu kalau di rumah aku bisa kasih tips praktis adalah dengan memisahkan antara ruang kerja dan ruang keluarga dan ruang tidur. Jadi kalau di ruang kerja anakku tahu itu nggak boleh diganggu kecuali emergency gitu ya. Tapi itu kan fisikal. Malah menurut aku yang lebih menantang itu adalah gini loh, aku kan suka bikin konten terinspirasi dari kejadian sehari-hari gitu kan. Kadang-kadang sekarang ini aku tuh mulai kayak ada pikiran,
apakah aku mengeksploitasi cerita keluargaku gitu, Oh, ya kan? oke, iya. Apakah aku tuh apa-apa semua jadi demi konten gitu? Kayak ranah personal dibawa publik gitu ya? Iya gitu kan, itu kan sebetulnya lumayan dilematis juga ya, Oke. karena itu menurut aku boundary yang lebih sulit gitu untuk di establish, karena biar gimana pun juga aku selalu bilang, oh aku tipe kreator konten yang autentik, yang honest. Iya. Jadi memang banyak kan daily life, cuman seberapa jauh daily life itu bisa aku explore lalu aku jadiin konten, kadang-kadang itu juga suka blur gitu, dan aku rasa emang susah sih kalau kita bandingin sama kalau pekerjaan yang bisa dibikin boundary. Kalau kreator konten tuh emang sedikit lebih tricky sih. Iya. Kalau misalnya soal yang tadi aja boundaries antara sebagai content creator dan sebagai putih pribadi di rumah gitu ya. Pernahkah ada dari keluarga yang kayak atau mungkin dari teman, kok yang kayak gitu dikeluarin sih gitu? Iya. Ada Mbak kayak gitu kan? Sejauh ini sih alhamdulillah enggak ya, karena kayak suamiku dia itu nggak terlalu suka tuh kayak kekocakannya dijadiin konten tuh. Menurut aku kayak kok banyak yang kocak sini, ini sebenarnya kalau di post banyak yang nge-like nih kayaknya, cuman kayaknya Karena kita mencintai dia seperti itu. iya gitu kan, cuman kan ya aku menghormati gitu. Terus udah gitu so far sih alhamdulillah itu nggak datang dari orang, itu lebih ke aku gitu. Kayak misalnya anakku yang namanya anak-anak gitu kan, suka sensitif ngelihat yang halus-halus gitu kan. Nah, aku kalau itu aku nge-tweet, karena kadang-kadang aku takut, jadi misalnya kayak dia lagi ngelihat apa, terus aku tweet, itu kan engagement tinggi gitu ya. Tapi aku suka gini, ini orang-orang nanti kalau ketemu anak gue jadi takut nggak ya gitu kan, jadi kayak terbawa-bawa, orang jadi punya ekspektasi tertentu nggak ya ke anak gitu. Lebih ke dari diri sendiri sih, karena memang itu dia tadi sih, kadang intentionally aku cuman pengen sharing aja karena menurut aku kocak nih anak gue nih gitu. Tapi terus udah gitu jadi aku mempertanyakan lagi nih, nanti kalau udah gede apa dia akan dikira indigo atau apa gitu kan. Itu suka ada pemikiran-pemikiran gitu. Lihat track record digital soalnya kan. Iya. Okay. Kalau kayak gini Mbak, kalau dari ceritanya Mbak itu kan berarti sebetulnya ketika mau ngambil sebuah keputusan gitu ya, kayak oke, akhirnya mau jadi working mom at home, mengerjakan ilustrasi kayak gitu. Kan ada kalanya kita tuh kayak sudah bisa menakar ya dalam diri kita bahwa ketika aku mau melakukan ini, aku tahu gimana caranya supaya bisa berhasil, apa yang aku perlu buat diri aku, apa yang harus aku atur-atur. Itu kan sebuah skill tersendiri juga gitu ya Mbak ya. Nah, ada nggak sih Mbak support system yang membantu Mbak memiliki kemampuan kayak gitu? Sebetulnya mungkin kadang-kadang itu personality juga ya, karena kayaknya aku menyadari dari kecil itu orang tuaku mendidik, iya kalau misalnya kita mau jangan setengah-setengah gitu kan. Ya nggak ada hasilnya nanti kalau cuma setengah-setengah. Jadi kayaknya mungkin itu juga jadi bawaan dari kecil gitu. Kalau soal peran jadi ibu, aku lebih ke malah dari anak, malah dari support anak. systemnya Dari anaknya. Tapi aku nggak tahu nih apakah ini apply ke semua. Kalau misalnya anaknya masih kecil kan belum bisa ngomong ya. Tapi kalau kayak anakku nih sekarang dia udah umur 4 tahun. Kan kadang-kadang kita itu suka ngerasa bersalah. Aduh kayaknya anak gue lebih sayang sama mbak gue nih gitu. Tapi akhirnya si anak itu yang menjawab, aku tuh nggak bisa tidur kalau nggak sama ibu gitu. Aku tuh paling sayang sama ibu. Ya udah cukup dari situ aja, kayak oke, semua insecurity hilang gitu. Makasih banyak ya. Iya, gitu kan. baik nak gitu. Baik, ibu akan bikin konten lagi. Abis ini ibu mau gambar lagi ya. Gitu sih. Berarti mungkin bisa nggak sih Mbak kasih mungkin tips gitu ya, atau kayak praktikalnya seperti apa sih ke kawan puan yang kok rasanya pasti kan banyak tuh yang mengalami kayak gitu yang dia mungkin kayak dia lagi mau beralih gitu, dia lagi mau ambil peran yang agak berbeda nih di kehidupannya, mungkin tadinya kantoran tapi lalu dia mau jadi working mom at home. Ada yang Mbak bisa kasih nggak sih ke kawan puan supaya tetap berdaya gitu loh? Iya. Kalau aku sih selalu kasih practical tips itu yang biasanya selalu aku bicarain kalau ke ibu-ibu itu adalah coba ambil momen untuk nulis
apa sih yang kita pengen gitu, tujuan kita. Dari tujuan kita bisa tahu prioritas. Karena kan itu dia tadi, tangan cuma 2, waktu sehari cuma 24 jam, nggak mungkin ngelakuin semua. Kalau kita udah punya patokan, goals apa sih yang memang kita mau capai, ya goals itu nggak harus kayak bentuknya jadi sukses, punya bisnis omset miliaran, tapi lebih ke kayak, definisi sukses saya adalah kalau di rumah anak saya sekolahnya bagus, kan bisa juga kan kayak gitu, betul. Kan gitu. Jadi sebenarnya goalsnya apa, lalu prioritasnya apa, karena harusnya prioritas kita itu bisa tercermin dari goals. Kalau misalnya kita ditanya, kenapa sih kok kamu memilih pengen resign, kalau aja itu kita nggak bisa jawab, ya itu udah pasti ambiar, udah pasti ambiar nanti ke schedule dan segala macam. Tapi kalau kita udah bisa dengan yakin, oke, kenapa saya pengen resign, karena ini, baru nanti kita turunin ke prioritas. Oke, kalau udah pengen resign berarti prioritas kita keluarga dong gitu. Nah, kalaupun ada bisnis ya berarti kita harus jadiin itu sebagai poin prioritas berikutnya. Dari situ kan turun ke jadwal. Dari misalnya, berarti yang paling utama itu yang harus kita blok dulu di kalender kita adalah kapan anak kita sekolah. Iya sih kan? Baru nanti kalau ada waktu sisa-sisanya ya kalau kita ada bisnis atau kita mau networking. Nah, tapi kalau misalnya memang enggak, saya pokoknya tujuan resign itu memang pengen bikin bisnis. Ya berarti bisnisnya dulu ditaruh di prioritas paling penting. Ibarat ada kalender, ya jadwal anak les, ya nyesuaiin jadwal bisnis kita, ya nggak sih? Nah, menurut aku yang hal-hal seperti itulah yang sebetulnya lebih banyak ibu itu harus menyadari, karena orang, Mbak aku kok kayaknya nggak bisa manajemen waktu. Kadang-kadang bukan nggak bisa manajemen waktu, nggak tahu juga goalsnya apa, nggak paham juga gimana membagi prioritas, apa yang harus diprioritasin, akhirnya overwhelmed. Udah gitu ditambah lagi kan dengan melihat keindahan duniawi via Instagram yang dikasih lihat kan pasti yang sukses-sukses. Atau ngecek-ngecek LinkedIn pas baru resign. Ngecek-ngecek LinkedIn lah, udahlah itu gitu. Jadi mungkin itu tips praktisnya, coba ditulis. Jadi goals, priorities, baru turunin ke schedule. Mungkin itu sih. Iya. Duh, terima kasih banyak ya Mbak Putih. Ini sepertinya kiranya nih jadi bermanfaat banget buat kawan puan dan sebetulnya membuat kawan puan juga sadar ya bahwa nggak sendirian loh. Ini Mbak Putih udah pernah ngalamin dan caranya seperti yang praktikal tadi. Karena ya tangan cuma 2, tapi kita tetap bisa happy kok. Semua masih tetap bisa tercapai dengan cara-cara itu tadi ya. Terima kasih banyak ya Mbak Putih. Terima kasih banyak cerita-ceritanya. Mbak Indi. Aduh maaf ya kalau ada kesalahan atau suara ngegas. Ngegas kalau semangat mah nggak apa-apa ya Mbak. Oke. Terima kasih banyak Mbak Putih. Sama-sama. Itulah ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Putih Puar, seorang ilustrator yang sekaligus juga working mom at home. Kalau bisa diambil sedikit kesimpulan dari hasil ngobrol-ngobrol kita tadi, Mbak Putih itu mengingatkan kita tentang 2 hal. Yang pertama, jangan menganggap keputusan dalam perubahan karir sebagai sebuah pengorbanan yang akhirnya menghilangkan mimpinya kita. Tapi coba deh lihat bahwa dari keputusan-keputusan tersebut ada kebaikan-kebaikan yang dihasilkannya. Lalu yang kedua, Mbak Putih tadi juga cerita bahwa otak kita itu seringkali otomatis saling membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika itu terjadi, selalu ingat tentang kenapa kita mengambil keputusan tersebut, kuatkan diri dan pahami juga alasannya supaya itu mengingatkan kita lagi. Terima kasih banyak kawan puan sudah mengikuti podcast Cerita Para Puan kali ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Thank you.